Halo pemirsa, apa kabar? Kembali Anda menyaksikan acara Mingguan Dunia Kita yang kali ini masih dibawakan dari rumah masing-masing bersama saya Aryatna Budianto di Fairfax County, Virginia. Dan saya Dania Iman di Reston, Virginia. Gimana nih kabarnya? Aduh baik Dania, semoga Dania juga bersama keluarga sehat-sehat aja. Kemarin gimana ngerayain Idul Adha Dania? Idul Adha kemarin sebenarnya di rumah aja ya Ndak ya. Karena kan kita Yeah. masih di tengah pandemi, di era the new normal Betul. ini gitu kan. Jadi Yeah. sholat di rumah, makan di rumah. Walaupun memang sebagian masjid sudah ada yang mengadakan sholat id berjamaah tentunya dengan protokol kesehatan yang baru ya. Iya betul, antara lain menjaga jarak dan juga mengenakan masker. Nah ini di Amerika Serikat memang tidak jamak pemirsa untuk sholat Idul Fitri maupun Idul Adha di luar ruangan seperti Iya. di Indonesia. Tapi ya karena sekarang apa adanya begitu ya, dan terutama di kawasan Washington DC kemarin pas lagi Lebaran Haji itu kebetulan lagi hujan ya Dan. Betul, Jadi memang betul. terpaksa dilakukan di dalam ruangan walaupun ya itu tadi menjaga jarak dan mengenakan masker. Iya, iya. Walaupun memang ada masjid yang mengadakannya tuh secara drive-thru ya, alias di mobil masing-masing gitu ya. Betul, dan ini juga menarik karena pembagian korban pun juga dilakukan dengan cara drive-thru, sama halnya dengan pembagian bantuan makanan selama bulan Ramadan kemarin ya. Bicara soal kegiatan komunitas muslim di kawasan Washington DC dan sekitarnya, saya dan Dania ingin mengajak Anda pemirsa untuk berkenalan dengan seorang muslim keturunan Afrika Amerika berprofesi sebagai ahli gizi atau nutritionist. Nah, ia punya pendekatan yang cukup menarik ya Dan ya, yaitu melakukan penyembuhan lewat makanan. Kita lihat aja liputannya. My name is Mariam Jamaluddin. I'm a chef and nutritionist. I have a business called Mary Wellness, and I teach people how to eat healthier and improve their diet-related diseases through food. My food basically is healing in a way that I don't use additives, I don't use white sugar, I don't use a lot of meat. Besar di kawasan dengan konsentrasi warga keturunan Afrika di Detroit, Michigan, Mariam Jamaluddin sempat bekerja sebagai pastry chef selulus kuliah. Saat mengambil master di bidang gizi dan sains makanan, ia menjadi relawan pada sejumlah organisasi pengembangan komunitas, yang membuatnya tergerak berkarir di edukasi gizi masyarakat. My main goal was to bring food for low-income communities, recipes and cooking techniques for low-income communities they could cook on a budget, because a lot of them were raising their kids, their grandchildren, some of them were foster children they were raising, and they really didn't have a chance to eat healthy because they didn't know. Lewat situs marywellness.com, individu dan korporasi di kawasan Washington DC, Maryland, dan Virginia bisa belajar membuat makanan sehat sederhana. Tersedia juga langganan berisi meal plan atau resep mingguan, dan berbagai panduan serta tips. I've been using services by Chef Mariam for over 5 years. Together, we organized cooking demos, lunch and learns, and nutritional consults for our employees. Sejak 3 tahun lalu, Mariam menekuni pencaksilat di Silat Martial Arts Academy. Walau pernah mencoba seni bela diri lain, menurutnya hanya pencaksilat yang menawarkan konsep penyembuhan dan meditasi. Tambahnya, ini pun bermanfaat bagi dirinya sebagai seorang muslim keturunan Afrika Amerika, minoritas di dalam minoritas. I think as an American, especially being indigenous with all the trauma that we have, and we have a lot of trauma. Ever since I've taken Silat, none of that is a big deal for me anymore. Like even with the COVID, like it helps all of that, and you don't have to respond to them. You don't have to react to them, but you can respond and let them flow, acknowledge and let them flow. Tergabung dalam American Culinary Federation, organisasi chef profesional terbesar di Amerika Utara dengan lebih dari 15.000 anggota, Mariam ingin membawa keragaman pada industri kuliner yang masih didominasi chef pria kulit putih. Juga mengedukasi warga tentang budaya kuliner Afrika Amerika dan mempopulerkan soul food, hidangan khas warga kulit hitam Amerika yang berakar pada era perbudakan, tapi dengan versi yang lebih sehat, tanpa daging atau lemak babi. So I just take those skills of cooking and make food exciting, and bring my culture along with it. So it's kind of a fusion of like soul food and foods I've experienced from Asia
in Africa. Tentunya tanpa melupakan akar tradisinya. Dari Springfield, Virginia, Aryatna Budianto dan Rere Wahyudi, VOA. Aku mau belajar bikin ini. Nah, sekarang waktunya untuk menjawab pertanyaan pemirsa yang sudah sampai ke redaksi Dunia Kita ya, Dan? Ya, kali ini ada pertanyaan dari Daniar Briawan di Cimahi. Halo. Cimahi. VOA Dunia Kita, selama masa pandemi COVID-19 ini, aktivitas atau kegiatan sosial apa saja yang saat ini dapat dilakukan di negara Amerika sana? Terima kasih Daniar Briawan atas pertanyaannya. Nah, mengenai bentuk bantuan sosial selama pandemi di Amerika Serikat memang ada di beberapa tempat ya, Nak ya. Seperti misalnya ada komunitas Indonesia yang hampir setiap minggu ini bekerja sama dengan beberapa masjid setempat di negara bagian Maryland, di Virginia juga. Itu membagikan sembako bagi teman-teman yang memerlukan. Dan ini nggak hanya orang Indonesia aja yang bisa mendapatkan sembako ini gitu. Ya, jadi bebas ya siapa saja yang memerlukan dan tidak hanya Muslim juga ya, walaupun dilakukan oleh komunitas Muslim ya di sini ya. Betul, betul. Ya, dan kita juga akan punya berbagai liputannya lagi tentang kegiatan sosial apa saja yang berlangsung untuk membantu warga yang terdampak pandemi di Amerika Serikat. Tapi sebelumnya kita istirahat dulu, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Dunia Kita. Kembali di Dunia Kita bersama saya Dania Iman dan juga Aryatna Budianto. Nah, ini menjawab juga pertanyaan dari Daniar Briawan tadi ya di Cimahi mengenai bantuan sosial selama pandemi COVID-19 di Amerika Serikat. Ini ada yang menarik, yaitu mengenai sebuah dapur inkubator di Amerika ya, Nak ya? Iya betul, jadi dapur inkubator itu pemirsa adalah dapur profesional yang banyak digunakan oleh para chef yang tidak punya restoran sendiri. Ya di sini kan susah ya bikin warung gitu ya, Dan ya, nggak seperti di Indonesia. Jadi para chef ini tetap bisa menjual makanannya dalam bentuk catering dan lain sebagainya itu lewat dapur inkubator. Nah di dapur inkubator berikut ini ada dua orang chef Amerika yang memasak makanan untuk membantu warga Muslim. Karena warga Muslim selama pandemi ini mereka termasuk salah satu golongan yang sulit mendapat bantuan makanan karena mereka harus makan halal, Dania. Iya. Jadi kita lihat bagaimana bentuk bantuannya dalam liputan berikut. Tersendatnya ekonomi selama pandemi membuat semakin banyak warga Amerika Serikat membutuhkan bantuan makanan. Tapi banyak warga Muslim yang tidak bisa menerima bantuan pangan pada umumnya, karena tidak ada kepastian bahwa produk bantuan yang mereka terima halal. Pemerintah Fairfax County, Virginia, di dekat Washington DC, berupaya mencari solusinya. Trying to get food to folks that do not have the opportunity to get food, as well as employment of our individuals here in the county, is a key. Setelah bisnis mereka terimbas COVID-19, maka dua chef dengan latar belakang kuliner Timur Tengah ini terjun membantu menyiapkan makanan halal untuk One Fairfax program. When COVID happened, me and my partner got laid off of our restaurants in DC. So we took about 2 days until we were like, all right, let's do something. And we researched incubator kitchens in the area, DC, Maryland, Virginia. We visited a few, and this one really just felt like us, and it just fit right away. Dapur inkubator merupakan fasilitas memasak skala profesional untuk para juru masak yang tidak punya restoran. Salah satunya adalah Frontier Kitchen, tempat kedua chef tersebut memasak untuk Muslim di Fairfax County. This was the perfect place for a lot of businesses who were in production to continue being in production, and for businesses that did get hit outside of here, we've noticed an influx of them coming to our kitchen to still continue to be able to produce, even though they can't out of their existing restaurant. Program ini memungkinkan rumah tangga Muslim mendapat bantuan hidangan vegetarian atau daging halal dengan sejumlah bahan makanan halal lainnya. We did some research and we have data, and based on the data, we recognize that our Muslim community has a high need as it relates to halal foods.
And we also recognize that a lot of these food distribution efforts are happening during the week. Not a lot's happening on the weekends, and so we wanted to fill those gaps as well. Iman Habib yang punya food truck Bon Bon mengaku penghasilannya menyusut 70% sejak pandemi. Program pilot ini membantu bisnisnya terus berjalan. So this program not only helped me as a business owner, it actually helped me to employ people that are out of work, as well as resource local vendors for the program. So I'm supporting people producing baklava, for instance, or pita bread, and so everybody benefits from this. Di Frontier Kitchen, kedua chef dan relawan menyiapkan makanan halal untuk sekitar 250 keluarga per minggu, baik hidangan siap makan maupun bahan makanan mentah. Dari Fairfax, Virginia, VOA. Ya Dania, tapi tentunya bantuan selama pandemi ini tidak hanya dalam bentuk makanan ya Dan? Betul, betul. Nah, untuk yang berikutnya, ini ada cerita yang menarik mengenai pahlawan-pahlawan COVID. Nah, pahlawan COVID ini, kali ini ada cerita mengenai orang-orang yang memberikan bantuan dalam bentuk masker. Masker ini dibuat untuk para pekerja medis atau juga untuk orang-orang yang membutuhkan di komunitas. Jadi mereka membagi-bagikannya, mungkin membuatnya sendiri juga ya, Nak ya. Usai bekerja di rumahnya di South Riding, Virginia, 64 km dari Washington DC, Jeff dan keluarganya berupaya membantu sesama. Hari ini, ia mengemas 100 masker KN95 untuk dikirim ke berbagai rumah sakit dan fasilitas medis di seluruh Amerika Serikat. We have a shipment going to New York, and that shipment is about 133 masks to a cardiologist hospital, cardiologist division, and we have going to North Carolina, we have going to San Antonio. Jeff membuat penggalangan dana di Facebook untuk donasi 100 masker. Tanggapannya sangat positif sehingga ia mampu membeli 4.000 masker. Jeff meminta bantuan teman-temannya untuk distribusinya. Resources so scarce, but we are trying to put together big order, and we need more help from the community, from federal government, from the state. If we can get state fund or FEMA fund, then we can go out there and buy N95 masks and KN95 masks in massive order. So right now everybody needs it. Frontline hospital people needs it. We have cancer patient needs it. We have nursing home needs it. We have first responders, sheriff's office, everybody needs it. Hari ini, Syagoftah dan Tahsin belanja kain untuk membuat masker bagi petugas kesehatan. I feel so good. This is the best, I can do something for someone. I mean, I think we're helping our community. I think whatever we're we helping could do, each other and we're helping each other, I think, yes. Right? That's the most important thing, especially in this crisis. Whatever little we can do, we should all do it. Di tengah krisis yang tak kunjung redam, tak sedikit pula yang justru ingin membantu sebisa mungkin dalam upaya memerangi pandemi. Dari South Riding, Virginia, VOA. Sehabis ini masih ada beberapa liputan menarik lainnya. Ya, tapi kita istirahat dulu. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di Dunia Kita. Dunia Kita. Masih bersama Dunia Kita produksi VOA dan masih ditemani saya Aryatna Budianto serta Dania Iman. Di Amerika Serikat, komunitas minoritas merupakan yang paling terdampak oleh pandemi ini. Jadi pandemi ini banyak sekali berdampak kepada komunitas keturunan Afrika dan juga komunitas Hispanik dan juga komunitas suku asli Amerika atau Indian. Ya, salah satunya adalah komunitas Navajo yang berada di negara bagian Utah. Langsung aja kita ikuti liputannya berikut ini ya. The main purpose of our relief program is to deliver goods and home supplies, home food. So we try our best to help those that are either quarantined or self-isolating themselves. The virus has devastated the Navajo Nation due to factors like lack of health infrastructure, lack of health resources, lack of running water to people's homes, and lack of electricity. The Utah portion of the Navajo Nation is a hot spot, and we are doing our best here to help people during these trying times.
drive a lot of miles, that's for sure. Some people live way out in the middle of nowhere, miles from any store, miles from the nearest town. This is like off the grid. We meet a lot of beautiful people, and we see a lot of nice, beautiful places as well. We are unloading some donations that came from the Rotary Club here in northern Utah, and they got 5 vehicles full of stuff. So a lot of the people that are helping combat this virus are corporations, private donors, volunteers we have. I mean, we service all these communities because so many people want to help out. We don't always have produce, we do today. Every person that comes through our line is either a familiar face or a potential family member. Make deliveries for elders 65 and over, families in need, and those who have tested positive here within the Utah Navajo community. Imagine a state the size of West Virginia with only 11 grocery stores. This is a woman that she hasn't had food for several days and she doesn't have transportation. So happy to find you. Oh yeah. Huh? I'm here by myself. Oh, it's you? Yeah. You know, you see someone in trouble and you go. You don't think about it, you just react. And that's what happened, that's how it started for me. And it's affected me deeply because you see people hurting, you see people hungry or people asking for help, and you see people who are sick with the virus, and you know, it affects you, you know, it moves you. Nah, tadi kita sudah melihat bagaimana relawan membantu para komunitas yang kurang mampu dan juga terpencil. Salah satunya tadi adalah komunitas Navajo di Utah ya, Nak, ya, selama pandemi COVID-19 ini. Iya, tapi tidak hanya kelompok relawan tentunya yang berupaya untuk membantu warga yang terdampak pandemi. Komunitas miliuner atau jutawan ya di Amerika Serikat itu ternyata juga aktif dalam membantu. Kita lihat liputannya berikut ini. Lebih dari 80 miliarder Amerika Serikat dan 6 negara lainnya menandatangani pernyataan yang meminta pemerintah meningkatkan pajak bagi kelompok warga berpenghasilan tertinggi. Di antaranya Abigail Disney, pewaris Walt Disney Company, Maurice Pearl, mantan eksekutif BlackRock Incorporation, dan pengusaha Denmark asal Iran, Jafar Shalchi. Para penandatangan menyatakan bahwa efek pandemi bisa bertahan hingga bertahun-tahun, sehingga bantuan dan amal saja tidak akan cukup membantu. I think that rich people have to understand that the system is just unsustainable the way it is. We've seen all these protests. We've seen millions of people who are unemployed due to the COVID crisis. And we've seen the wealthy among us, investors like me, becoming more and more and more wealthy. And we're getting to a point where there's going to be a few rich people and lots of poor people. And that doesn't work. Amerika Serikat merupakan negara dengan jumlah miliarder terbanyak. Menurut Forbes, lebih dari 18,5 juta warga Amerika memiliki lebih dari $1 juta di rekening bank mereka. Banyak analis berpendapat mereka tidak dikenakan pajak dalam jumlah yang tepat. Peningkatan pajak 3% bagi setiap orang yang berpenghasilan terbesar bisa meningkatkan pendapatan negara sebanyak lebih dari $1 miliar dalam 10 tahun. The much more important thing is to do this permanently, because the things that led to COVID-19 being so hard in the United States are long-standing problems that we've had in our society because of underinvestment, because of lack of investment in lower income neighborhoods. Namun, sejumlah warga Amerika merasa peningkatan pajak bukanlah solusi. Sejak dulu, Partai Republik juga selalu menolak peningkatan pajak. Sejumlah analis lainnya menilai banyak cara lain yang bisa dilakukan warga kaya untuk membantu di luar membayar pajak lebih tinggi. There's a process that the U.S. Treasury Department, at least for the American taxpayers of that group, they can actually just contribute directly to the United States Treasury. So if they're waiting for Washington, in this case the United States, to act,
they don't have to do that. Analis menambahkan, Amerika Serikat akan mengalami rekor defisit anggaran pada tahun 2021 yang pada akhirnya akan mengarah pada permintaan untuk meningkatkan pajak terhadap mereka dengan penghasilan terbesar. Dari Washington DC, VOA. Nah, tadi kita sudah melihat liputan-liputannya dan gak terasa ya sudah 30 menit ternyata kita menemani sahabat dunia kita. Jangan lupa untuk kunjungi website kami di www.voaindonesia.com atau juga bisa nonton dunia kita dan berita lainnya dari VOA Indonesia di YouTube channel kami dengan kata kunci VOA Indonesia. Ya, dan juga Anda bisa menjadi sahabat kami di media sosial, antara lain di Twitter dan juga di Facebook. Dan jangan lupa di Instagram @voaindonesia. Dan seperti Dani tadi di Cimahi, Anda juga bisa mengirimkan video pertanyaan ke DM aja ya, DM ke VOA Indonesia Instagramnya, atau juga Instagram saya di @anebudianto dan Instagramnya Dania @Dania Iman. Kita tunggu ya. Betul, iya. Nah, kalau gitu kami undur diri dulu pemirsa. Sampai ketemu lagi minggu depan. Saya Aryatna Budianto. Dan saya Dania Iman. Bye. Sampai ketemu lagi. Dadah.